Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi, Shalom. Selamat datang kekasih-kekasih Tuhan di rumah Tuhan, tempat terbaik di mana kita memuji, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa perjalanan hidup kita sepanjang minggu kemarin disertai dan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati, pikiran kita berdoa untuk memulai ibadah pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa. Pagi ini Tuhan, kami mau bawa segenap hati kami, jiwa kami, roh kami Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Urapi kami Tuhan, layakkan setiap kami ya Yesus. Untuk kami berkesempatan Tuhan mengagungkan nama-Mu. Biarlah segala kemuliaan, segala keagungan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa.
keagungan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mau lebih lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari yang siap-siap memuji Tuhan lebih dalam lagi katakan, amin. Haleluya. Saya percaya hadirat-Mu datang bagi tengah kami. Ajar kami Tuhan untuk terus berdiam dekat dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kau telah menjaga hidup kami ya Bapa. Kau begitu mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh berjalan tenang bersama Engkau ya Bapa. Engkau menuntun setiap langkah kehidupan kami. Pertolongan-Mu nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa.
Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Hati kami tenang Tuhan. Hatiku tenang, Ya Yesus. berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hati kami tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu. Yang pelihara hidupku. Pertolonganku begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Terima kasih Yesus. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin. Mataku Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Yesus. Kami mau taat padamu Tuhan. Sama-sama katakan hati kami tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hati kami tenang, hatiku tenang, berada dekatmu. Pelihara hidupku. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, nyatakan pertolonganku begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat tak sanggup lagi, di situ tangan bekerja. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, nyatakan bahwa pertolongan Tuhan, yes, pertolonganmu ya Yesus, telah mengikat hati kami.
Inilah pengakuan kami Yesus. Haleluya, pertolongan-Mu. Inilah pengakuan kami Tuhan. Kau begitu menolong kami Yesus. Kau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Amin. Setuju padamu. Tuhan sekali lagi nyatakan pertolongan-Mu. Amin. Haleluya Yesus, terima kasih. Dengan kasih Kristus Bapak Handoko berdoa untuk sambut firman Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu, boleh memuliakan nama-Mu, bukan secara kebetulan Tuhan, tetapi karena pertolongan-Mu yang ajaib. Oleh sebab itu Tuhan, biar sembah pujian syukur kami ini menyukakan hati-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah membawa kami dalam pujian, dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memakai lebih lagi Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Bahkan kami semua ya Bapa, sebentar akan menerima sebagian daripada firman-Mu. Kuduskan setiap hati pikiran kami, layakkan di hadapan-Mu Bapa untuk menerima sabda firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan dalam hikmat dan urapan kuasa-Mu Tuhan, supaya setiap firman-Mu Tuhan menjadikan satu berkat kekuatan dalam kehidupan kami, di dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan, karena kami boleh melihat pertolongan-Mu yang begitu ajaib. Mataku tertuju hanya kepadamu Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan. Percaya Tuhan Yesus baik, amin. Kita ada semua berkat kemurahan Tuhan. Dan tentunya kita bersyukur karena tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Dan kita akan masuk ke tahun yang baru 2022. Dan yang kita alami, kita rasakan, kita saksikan adalah pertolongan Tuhan begitu ajaib ya. Dan seharusnya kasih Tuhan itu memikat hati kita, mempesona hati kita semua. Dan itu yang ingin saya sampaikan, saya bicarakan pagi ini. Saya tidak ada janjian dengan Pak Jati, tapi saya tahu Roh Kudus sedang bekerja bagi kita saat pagi hari ini. Bisa tolong dibuka Mas? Ya. Tema firman Tuhan pagi ini adalah unpredictable love. Kasih yang tak
terduga. Boleh sama-sama katakan kasih yang tak terduga. 2, 3. Kasih yang terduga. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tema ini sebenarnya adalah tema yang diberikan kepada saya kemarin Jumat ketika saya melayani Natal Youth, Natal Pemuda di suatu gereja di Jogja. Saya dikasih tema yang sungguh bagus ya. Buat saya ini temanya sangat menarik, sangat bagus, dan sayang jika ini tidak saya sampaikan pagi hari ini di jemaat Tuhan. Sebab itu saya rindu biarlah firman Tuhan ini boleh menggugah hati kita, mempesona hati kita bahwa terlalu besar kasih-Nya Tuhan bagi hidup saya dan saudara. Mari sama-sama buka ayatnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu bisa lihat di depan, karena ini cuma satu ayat, saya rindu kita baca bersama-sama 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Mari kita baca dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, diberkati Tuhan. Baik, saya akan mulai dengan satu gambar, saudara, sebelum kita masuk lebih dalam pembahasan firman Tuhan. Saudara, kita seringkali temukan gambar ini, saudara. Kalau saudara masuk ke gang-gang, jalan-jalan yang kecil, saudara masuk ke perumahan-perumahan, saudara akan lihat satu tulisan yang saya lingkari itu. Kalau saudara kelihatan, saya bacakan. Awas ngebut benjut. Saudara akan temukan itu di gang-gang kecil, di jalan-jalan kecil, ngebut benjut. Artinya orang daerah situ tidak senang ketika saudara mengendarai motor dengan kecepatan yang tinggi. Kalau saudara naik motor dengan kecepatan yang tinggi, digebuki, istilahnya seperti itu ya saudara ya. Saya juga sering lihat tulisan seperti ini yang ada di sebelah kanan saudara. Anda sopan, kalau kamu sopan, kami segan. Tapi kalau Anda nekat, kami tak sikat. Ya kan? Dari dua gambar ini kita tahu apa? Bahwa ternyata hidup di dunia ini itu memberlakukan, sistem dunia ini memberlakukan satu hubungan atau relasi yang timbal balik. Sekali lagi saya ulangi, dunia ini memberlakukan satu sistem kehidupan hubungan relasi yang timbal balik. Kalau kamu baik, aku juga. Kalau kamu jahat, aku juga bisa lebih jahat sama kamu. Makanya ada orang bilang senggol bacok, ya kan? Itu hukum dunia ini seperti itu, saudara. Hubungan, relasi dibangun dengan sebuah hubungan yang timbal balik. Kalau kamu tulus sama aku pasti halus sama kamu. Tapi kalau kamu modus sama aku, ya kan gitu kan? Kalau kamu modus sama aku, kamu nggak tulus, ya aku juga bisa ketus sama kamu, aku juga bisa jahat sama kamu. Dunia memberlakukan satu hubungan yang timbal balik. Gambar selanjutnya, saya akan masuk lebih dalam. Ini tentang kasih, saudara. Nah, kalau Bapak Ibu usianya lebih tua dari saya pasti tahu. Ini lirik lagu lama. Ya, yang tahu lirik ini berarti sudah tua, udah ngaku aja, udah tua gitu ya. Yang tahu lirik ini udah tua. Ada uang, abang sayang. Enggak ada uang, abang ditendang. Lalu ada lagi tulisan, di dalam dompet yang sehat terdapat cinta yang kuat. Katanya seperti itu. Dan itulah prinsip dunia. Dikasih bunga hari gini mana mau. Harusnya dikasih, nah bunga bang, betul tante. Yang warnanya merah sama biru. Bukan yang kuning-kuning gini, nggak mau mereka. Maunya bunga bang, merah dan biru. Ada nol-nolnya banyak, senang sekali saudara. Dan yang kita lihat dari gambar-gambar ini adalah ternyata bahwa di dunia ini memberlakukan satu hubungan atau relasi kasih itu transaksional. Sekali lagi, ternyata dunia ini membangun satu hubungan kasih. Relasi kasih itu dibangun dari sebuah hubungan yang sifatnya transaksional. Kalau kamu ingin saya kasihi,
ya kamu harus bisa bayar saya, kamu harus memberi saya sesuatu yang saya butuhkan. Dunia ini memperlakukan hubungan yang sifatnya transaksional, nggak ada kasih itu gratis di dunia ini. Di dunia ini segala sesuatunya pakai duit, pakai uang, saudara. Kasih itu nggak murah, kasih itu harus dengan pembayaran, ada harga yang harus dibayar untuk saudara bisa menikmati kasih dari orang lain. Itu prinsip dunia. Tetapi ada kabar baik buat kita yang sudah kita baca di ayat tadi. Tolong Mas diklik. Alkitab merobohkan setiap paradigma dan cara pandang dunia. Haleluya. Dikatakan seperti ini saudara. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, yang cuma satu ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Digarisbawahi, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, bukan kita yang sayang sama Tuhan, bukan kita yang taat sama Tuhan, enggak. Dikatakan bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Katakan amin. Maka yang saya catat di bawah, Natal adalah ungkapan kasih yang di dalamnya tidak ada sedikit pun unsur transaksi. Natal adalah pemberian Allah yang terbaik, bukti pengorbanan Allah, bukti cinta Allah kepada kita yang sifatnya bukan transaktif, tapi sifatnya adalah inisiatif, datang dari Allah, bukan karena kita mengasihi Dia, bukan karena kita baik, tapi justru karena Allah yang mengasihi kita, karena justru Allah yang baik kepada kita, bukan karena kita yang cinta kepada Allah, tapi karena Allah yang cinta kepada kita, bukan karena kita yang sayang kepada Tuhan, tapi karena Tuhan yang sayang kepada kita. Natal adalah anugerah terindah, pemberian yang luar biasa yang diberikan bukan karena kita melakukan sesuatu yang pantas untuk Allah memberkati saya dan saudara, tetapi murni hanya berasal dari satu alasan. Satu alasan itu adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara harus bersyukur, saudara harus mengagumi kasih Tuhan. Ya, kita harus kagum, kita harus terpesona dengan kasih Tuhan. Kenapa? Karena kasih Allah itu menghancurkan semua pondasi-pondasi paradigma dunia ini tentang kasih. Tidak ada lagi kasih yang tentang kasih itu egois. Tidak ada lagi kasih itu transaktif. Tidak ada lagi kasih itu barter. Tapi kasih itu adalah inisiatif, karena Allah yang lebih dulu mengasihi kita, saudara. Dan biarlah kasih itu yang akan mengubahkan hidup saya dan saudara pagi hari ini. Kalau kasih Allah sifatnya transaktif, tidak ada satupun kita yang diselamatkan. Berapapun harga yang kita bisa bayar, tidak akan bisa membeli kasih Allah, saudara. Enggak cukup. Tapi kita bersyukur karena kasih Allah itu bukan barter. Kasih yang tanpa pamrih tadi pagi Bapak Gembala katakan. Tapi kasih yang berinisiatif, murni datang dari hati Allah yang begitu sayang sama saya dan saudara. Anak tunggalnya Dia berikan kepada kita. Tadi pagi saya katakan, dari sekian banyak istana yang megah, dari sekian banyak istana yang mewah, Dia memilih untuk lahir di mana? Dia memilih untuk lahir di kandang. Ditolak di berbagai tempat yang ada, tapi Dia memilih untuk lahir di kandang. Dari sekian banyak kasur yang empuk mewah di istana-istana raja, Dia enggak memilih jadi anaknya raja di dunia. Dia memilih untuk lahir dan dibaringkan di atas palungan. Minggu ini tanggal 25 kita akan merayakan Natal. Ingat saudara, ada kasih yang sudah menghancurkan semua cara-cara kasih di dunia ini. Mungkin engkau selama ini tidak pernah menikmati kasih saudara. Mungkin engkau hari-hari ini sedang merasakan tidak dihargai. Tapi biarlah Natal ini kita mengingat kembali. Ada kasih yang bukan transaksi, tapi kasih yang berinisiatif untuk mengasihi saya dan saudara. Dan kita akan masuk saudara, saya akan bahas secara cepat kasih Allah yang tidak terduga ini.
Kasih Allah yang di luar nalar kita, kasih Allah yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita harapkan, yang tidak pernah kita pikirkan, tapi yang Allah lakukan bagi saya dan saudara dengan kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat di muka bumi ini. Kasih Allah yang tak terduga itu dibuktikan dengan 3 hal yang tak terduga. Apa itu? Yang pertama adalah kasih tak terduga menghasilkan pengorbanan yang tidak terduga pula. Kalau kasihnya hanya kecil, pengorbanannya hanya kecil. Tapi karena kasih Allah itu tak terduga, karena begitu besar kasih Allah, maka Allah pun melakukan pengorbanan yang tak terduga. Pengorbanan yang begitu besar yang diberikan bagi saya dan saudara. Saya bacakan dalam terjemahan The Message Bible. Ya, di bawah ini ya saudara, The Message Bible berkata begini. Inilah jenis kasih yang kita bicarakan, Yohanes berkata. Bukan karena kita pernah mengasihi Tuhan, tapi karena Tuhanlah yang dari dulu mengasihi kita, yang lebih dulu mengasihi saya dan saudara, dan memberikan anaknya sebagai korban. Saya garis bawahi as a sacrifice, sebagai korban. Untuk membersihkan kita dari dosa. Dan bukan hanya itu. Ini yang saya suka dari terjemahannya saudara. Dan korban Allah itu mengembalikan hal-hal yang rusak dalam hubungan kita dengan Tuhan. Inilah yang namanya pendamaian. Kristus datang ke dalam dunia menjadi jalan untuk kita boleh datang kepada Bapa dan memanggil Dia Bapa. Kita datang kepada Tuhan Allah dan kita boleh dekat bersekutu dengan Tuhan. Inilah yang Yesus lakukan pengorbanannya. Merobohkan tembok pemisah antara kita dengan Allah. Manusia tadinya terusir dari Taman Eden, kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi melalui kasih dan pengorbanan Yesus Kristus, Dia ingin kita kembali kepada Bapa dan menikmati kasih Allah yang tak terduga itu. Yang percaya katakan amin. Makanya saya catat, tolong diklik mas. Kasih yang tidak terduga itu menghasilkan kerelaan untuk berkorban berapapun harga yang harus dibayar. Ya, sekali lagi. Kasih yang sejati, kasih yang tidak terduga akan menghasilkan kerelaan untuk berkorban, entah itu berapapun harga yang harus dibayar. Waktu saya masih kuliah di Salatiga, satu kali saya harus kuliah jam 4 sore, saudara. Kuliah jam 4 sore itu jam paling males ya. Kuliah jam 4 sore, lalu saya di kos, sudah bersiap-siap mau berangkat, tapi hujan turun. Lebat banget, sudah musim hujan, hujan turun sangat lebat. Saya males saudara, saya SMS dosen. Pak, minta maaf, ini hujannya deres, saya izin enggak kuliah saudara. Lalu dosennya SMS saya, balas lagi gini. Kamu mau kuliah hujan jadi batal. Coba bayangkan kalau kamu punya pacar, kamu mau ngapel pacar, jam ketemuan sama pacar, hujan kamu pasti berangkat. Mau jadi apa kamu nanti? Ditutup dengan kata-kata gitu saudara. Wah saya langsung makdek gitu ya, saya cepet-cepet berangkat. Walaupun sudah telat itu saudara, tetap berangkat. Karena nggak enak, sudah dibalas begitu sama dosen, tetap berangkat. Tapi coba saudara renungkan, ketika saudara masih zaman pacaran, ketika saudara jatuh cinta, hujan badai, gak peduli saudara, kita terabas, jalan terus. Kenapa? Karena ingin bertemu dengan kekasih hati. Ayat tadi berkata apa? Yesus menjadi korban untuk mengembalikan hubungan kita dengan Bapa. Untuk mengembalikan, menjaga sebuah hubungan, ada korban yang harus dibayar. Dan orang yang punya kasih tidak terduga, rela melakukannya. Makanya ada orang berkata, cinta itu gunung sekalipun akan kudaki, lautan pun akan ku seberangi untuk menjumpai kekasih pujaan hati. Itu dunia, saudara, dunia aja bisa melakukan yang terbaik. Terlebih Allah kita. Allah kita punya kasih yang tidak terduga. Dia memberikan pengorbanan yang tidak terduga. Kenapa? Karena terlalu besar kasihnya Allah bagi saya dan saudara. Katakan amin. Dan saya coba buktikan itu saudara. Dan ternyata memang benar. Tolong diklik. Saya coba cari tahu. Nah ini, riset dari sebuah universitas di Inggris berkata begini. Ketika seorang sedang jatuh cinta,
itu ada area otak, satu tempat di otak kita yaitu area frontal cortex. Bagian depan itu berhenti bekerja. Padahal area otak itu adalah yang berfungsi untuk mengambil keputusan, saudara. Makanya orang kalau jatuh cinta itu agak konslet. Betul ya? Ini yang muda-muda Mas Dika, betul ya? Orang jatuh cinta itu agak konslet. Ada bagian otak ini yang tidak bisa berpikir matang, tidak bisa mempersiapkan itu dengan matang. Kenapa? Dorongan gairah cinta itu begitu menggebu-gebu. Makanya ditulis di sini, kewarasan atau kemampuan mengambil keputusan dengan rasional akan tertahan karena jatuh cinta. Luar biasa ya, ternyata cinta itu hebat sekali, bisa membuat orang mengalahkan logika, mengalahkan, saya ingat ada lagunya Agnes Monica ya, betul ya Vin ya? Cinta ini kadang-kadang tidak ada logika, ya kan, cinta itu mengalahkan logika, mendorong seseorang dapat melakukan sesuatu di luar nalar, membuat orang dapat melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya, dan itulah yang Allah kerjakan. Contoh nyata saudara, tolong diklik. Ya, kasih yang sejati pasti rela menderita bagi orang yang dikasihi. Ada seorang bapak di daerah Karimun, saudara, itu dia ada di tengah jalan dan memasang sebuah tulisan besar di dadanya. Jual ginjal untuk mengobati anak yang tumor kanker. Kenapa bapak ini rela melakukan sesuatu yang di luar nalar, saudara? Karena ada dorongan cinta, karena ada dorongan kasih. Itu mengalahkan logika, mengalahkan rasional, rela berkorban demi apapun, dengan apapun juga yang dia miliki, demi orang yang dia kasihi. Contoh yang lain, tolong diklik. Nah, gadis ini namanya He Kin Chao. Tahun 2014, dia dapat sebuah penghargaan dari pemerintah Cina sebagai siswi tercantik di Cina. Bukan karena mukanya, tapi karena hatinya. Kenapa? Karena dari tahun 2011, berarti sudah 3 tahun sampai tahun 2014, setiap hari dia selalu menggendong temannya yang namanya Ying Hui untuk berangkat ke sekolah. Bayangkan sudah, itu setiap hari dia lakukan untuk berangkat ke sekolah. Sampai tahun 2014 dia dapat penghargaan dari pemerintah dan dihadiahi apa? 1 buah kursi roda. Dan kursi roda ini pun dilanjutkan dia pakai untuk membawa temannya. Setiap hari dia urus, saudara, karena bapaknya, ibunya sudah berangkat kerja pagi-pagi. Setiap pagi dia siapkan temannya ke sekolah. Dia bawa temannya dengan kursi roda, berangkat ke sekolah, sampai di depan sekolah, dia gendong temannya, naik ke lantai 2 di mana kelas mereka berada. Dan setiap hari dia lakukan itu. Dan artikel yang saya baca ini menutup dengan satu kalimat yang sangat bagus, berkata begini, dari manakah kekuatan anak kecil ini berasal? Dari manakah anak kecil ini bisa melakukan sesuatu yang di luar logika dan nalar itu? Jawabannya adalah dari dorongan cinta, dorongan kasih, saudara. Tanpa kasih enggak mungkin bisa setiap hari lakukan itu. Seminggu, 2 minggu mungkin masih bisa, tapi sebulan pasti bosan. Betul ya? Tapi dilakukan itu selama 3 tahun, saudara. Dari mana kekuatannya berasal? Setiap hari dia mau menanggung beban temannya. Dari mana kekuatan bahu yang kecil itu bisa mengangkat temannya setiap hari? Jawabannya adalah dari dorongan kasih. Dan saudara, saya mau kasih tahu kepada saya dan saudara bahwa begitu besar kasih Allah sehingga ketika dia mati di atas kayu salib, Filipi pasal 2 nanti saudara bisa baca di rumah, itu mengatakan bahwa dia rela menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Hanya ada satu alasan kenapa, dorongan kasihnya begitu kuat. Amin. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Enggak ada alasan yang lain kenapa Tuhan memilih untuk mati menderita di kayu salib. Sekalipun kalau saudara ingat, di malam sebelum dia diserahkan, saudara, dia berdoa di Taman Getsemani, peluhnya bagaikan tetesan darah, saudara.
begitu berat apa yang harus dia alami. Tetapi kenapa akhirnya dia berkata kepada Bapa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan biarlah kehendakmu yang jadi. Kenapa akhirnya di tengah ketakutan Yesus memilih untuk tetap taat, untuk tetap setia melakukan tugasnya? Alasan satu-satunya adalah kasihnya bagi saya dan saudara. Ketika dia dicambuk, ketika dia dipaku, yang dia ingat adalah Yosa. Ketika dia dicambuk, dimahkotai duri, yang Yesus ingat adalah saudara. Jadi ketika dia menderita segala sesuatu, menanggung segala sesuatunya, satu kekuatan yang berasal dari Yesus, yang Yesus alami, satu kekuatan yang muncul dari dalam diri Yesus adalah karena kasihnya kepada saya dan saudara. Begitu besar, terlalu besar kasih Allah bagi saya dan saudara. Sebab itu saudara, jangan kita meragukan kasih Tuhan. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, pertolonganmu begitu ajaib, engkau memikat hatiku. Saya berdoa, saudara, Natal, ya kita akan menyambut Natal minggu ini. Saudara ingat betapa besar kasih Allah dan itu mempesona hati saya dan saudara. Yang kedua, kasih yang tak terduga yang pertama adalah menghasilkan pengorbanan yang besar. Pengorbanan yang tak terduga. Yang kedua, kasih yang tak terduga menghasilkan penerimaan yang tidak terduga. Di riset tadi saudara juga mengatakan begini, ketika orang sedang jatuh cinta, maka orang itu akan memandang pasangannya atau orang yang dia cintai dengan kacamata positif, ya. Orang yang jatuh cinta akan memandang orang yang dicintai dengan kacamata yang positif. Karakternya, sifatnya, tabiatnya, apapun itu pasti dipandang dengan kacamata yang positif. Makanya ada slogan cinta itu buta, ya kan? Cinta itu buta karena nggak bisa melihat kekurangan orang lain, pasangannya. Saya katakan tadi pagi, mungkin orang tua sudah berkata coba dipikir ulang, dipertimbangkan, bibit, bobot, bebetnya, coba direnungkan kembali. Tapi bagaimana orang pasti akan mati-matian membela orang yang dia cintai. Kenapa? Karena cinta akan memandang pasangannya, kekasihnya dengan kacamata yang positif. Dan saya mau katakan kepada saudara semua tempat ini, begitu juga saya dan saudara, kita begitu indah dan berharga di mata Tuhan. Kabar baiknya buat kita, saking cintanya Tuhan sama kita saudara, di mata Tuhan kita itu begitu berharga. Makanya Tuhan gak pernah membuang kita saudara. Daud berkata, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, engkau selalu menyambut aku. Coba tolong diklik 1 Yohanes 2, saya tidak keluar dari 1 Yohanes saudara. 1 Yohanes 2 ayat yang pertama, saya ringkas ayat pertama ini sampai pasal yang ketiga. Namun jika seorang berbuat dosa, kita punya seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, yang akan mengampuni dosa kita. Ayat 28, maka sekarang anak-anakku tinggallah dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut apa? Anak-anak Allah. Dan memang diulangi oleh Yohanes, dan memang kamu itu jangan malu, kamu itu anak-anak Allah, dan memang kamu itu anak-anak Allah. Yohanes katakan memang kita ini seringkali kita jatuh dalam dosa. Tapi Yesus itu adalah pengantara yang adil. Dia mengampuni setiap dosa kita ketika kita mau datang kepadanya. Dan kita tidak perlu malu kepada dia. Kenapa? Karena apapun keadaan kita tidak merubah fakta bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin saudara. Tidak akan pernah merubah fakta apapun kondisimu. Kita adalah anak-anak Allah.
Ada penerimaan dari Allah yang tidak terduga, sebab kasih-Nya tak terduga bagi saya dan saudara. Makanya saya catat di situ, tolong diklik. Kasih yang tak terduga menghasilkan penerimaan tak terduga. Baik ataupun buruk keadaanmu tidak akan merubah fakta bahwa Tuhan mengasihi engkau. Ini yang perlu kita syukuri, saudara. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi saya dan saudara. Contohnya, buktinya, Lukas 15 adalah kisah yang sudah sering kita baca. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ketika anak bungsu berkata kepada bapaknya, "Ayah, berikanlah kepadaku harta milikku." Lalu anak ini menerima harta warisan dari bapaknya. Dia pergi ke kota yang jauh, dia berfoya-foya, dia habiskan harta milik bapaknya, sampai akhirnya dia melarat kehabisan segala sesuatu. Dia bekerja menjadi penjaga babi. Dan dia kelaparan, tidak ada sesuatu yang bisa dia makan. Terlintas di pikirannya, di rumah bapakku banyak makanan. Aku akan bangkit pulang dan akan meminta Bapa untuk menjadi hamba di rumah Bapakku. Lalu dia bangkit, jalan pulang, saudara. Firman Tuhan berkata, dari jauh Bapa melihat anak itu, berlari, menyambut dan memeluk anak itu. Sekalipun anak itu compang-camping, sekalipun anak itu sudah bau babi, saudara, bau makanan babi, kubangan babi dan lain sebagainya, Bapak itu tetap menyambut dan memeluk anak itu, saudara. Anaknya berkata, "Bapak, aku sudah berdosa, aku tidak layak menjadi anak Bapak. Jadikan aku seorang hamba upahanmu." Tapi Bapak berkata apa? Berikan kepadanya jubah yang baru, berikan cincin, dan adakan pesta syukuran, saudara. Karena anak yang hilang sudah kembali. Saudara, tangkap baik-baik pesan cerita ini. Anak ini ingat rumah bapaknya ketika uangnya habis. Setuju ya? Anak ini ingat bapaknya kapan? Ketika uangnya habis. Tetapi bapak selalu kangen sama anaknya. Yang setuju katakan amin. Bapak itu selalu kangen sama anaknya. Karena sekotor-kotornya anak tidak akan merubah fakta bahwa dia adalah anak Bapak. Coba tolong diklik Mas Vandra. Nah, ini gambar foto ketika saya pelayan. Saya bersyukur ya dikasih kesempatan bisa melayani di lapas di dalam penjara, saudara. Nah, ini foto sudah lama, sudah mungkin 8 bulan lebih, saudara. Nah, saya datang sama Pak Jati waktu itu. Ya, di sana kami melayani. Saya mungkin sudah hampir 2 tahun ini ya ada di sana untuk membantu pelayanan. Dan sebelum saya melayani, pertama kali saya datang pelayanan di penjara, saudara, itu pembina rohani berkata begini sama saya, di sini enggak usah, kita sudah sepakat, para pembina rohani sudah sepakat untuk tidak mengungkit-ungkit kesalahan. Karena para nabi itu sudah sadar, sudah tahu bahwa mereka itu salah, sudah tahu bahwa mereka ini sedang dihukum, sudah tahu bahwa mereka ini sudah tertolak, ada yang ditinggalkan keluarganya dan lain sebagainya. Jadi enggak usahlah kita mengungkit-ungkit kembali kesalahan mereka. Justru disitulah kita menghibur mereka bahwa Tuhan mengasihi setiap mereka. Dan ini foto yang paling baru, saudara. Kemarin November saya ke sana, saya pelayan di sana, ini kemarin paling baru. Itu yang terus saya sampaikan setiap kali saya datang, bahwa Tuhan tidak pernah membenci. Tuhan memang tidak suka dengan dosa, tapi Tuhan mengasihi semua orang berdosa. Dan disitulah Tuhan menyatakan kasih-Nya, saudara. Makanya ketika saya datang kemarin terakhir, saya ingin cari tahu, saya ingin membuktikan seberapa besar mereka menyadari kasih Tuhan. Saya tanya kepada mereka begini, siapa di sini yang sebelum masuk penjara pergi ke gereja? Yang angkat tangan cuma 3 orang. Lalu saya tanya, siapa di sini yang setelah keluar dari penjara mau pergi ke gereja? Semuanya angkat tangan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa kan, saudara?
Kenapa? Karena kita terus menyampaikan bahwa hidupmu itu berharga. Apapun statusmu, apapun kondisimu, engkau tetap anak-anak Allah, engkau tetap dicintai Allah, engkau tetap berharga di mata Tuhan. Itu yang terus kami sampaikan, dan itu merubah mereka, mendorong mereka untuk memahami betapa besar kasih Allah yang menerima mereka apa adanya. Sebab itu saya katakan kemarin setelah keluar dari situ, carilah gereja yang akan menerima kalian tanpa memandang latar belakang kalian. Karena gereja yang benar pasti akan menerima kalian apapun latar belakang kalian. Saya katakan begitu saudara ya, amin. Jadi kalau suatu kali ada yang datang ke tempat ini, terima dengan tangan terbuka. Karena itu bukti kasih Tuhan yang besar dalam kehidupannya saudara ya. Haleluya. Tuhan itu gak suka untuk menghakimi orang. Ketika Tuhan mau mampir ke rumahnya Sakeus, saudara, Tuhan gak berkata begini, Sakeus, cebol, turun, bertobat kamu, ayo bertobat, nanti aku main ke rumahmu. Tuhan gak bilang begitu sama Sakeus. Tuhan berkata apa? Sakeus turun, aku mau mampir ke rumahmu. Tanpa Tuhan berkata babi bu mengenai kesalahannya. Yang Sakeus butuhkan adalah penerimaan. Ada orang yang mau dekat dengan dia. Dan itu yang Yesus lakukan. Bagaimana orang mau mengenal Yesus kalau kita menutup pintu bagi orang, saudara? Kalau gereja menolak, kemana lagi mereka mau pergi? Justru gereja harus jadi perpanjangan tangan Tuhan, terbuka bagi orang-orang yang berdosa. Amin. Saya katakan tadi pagi, gereja itu bukan gudangnya orang kudus, tetapi bengkelnya orang rusak. Ya, karena siapapun kita pasti tidak lepas dari salah. Tapi Tuhan penuh kasih, dia mengampuni orang yang mau mengaku di hadapan Tuhan. Dan dia menerima kita apa adanya. Tadi pagi saya katakan Mazmur 51, satu perikop itu isinya apa? Pengakuan dosa Daud, saudara. Isinya pengakuan dosa Daud. Dan di situ dikatakan, jangan buang aku, jangan ambil rohmu daripadaku. Dan itulah memang yang ada di kamusnya Tuhan. Tuhan tidak punya kata buang di kamusnya. Yang ada adalah pengampunan. Karena begitu besar kasihnya bagi saya dan saudara. Yang terakhir, yang ketiga, kasih tak terduga itu menghasilkan teladan yang tidak terduga. Coba kita buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ternyata kasih yang tidak terduga itu seharusnya menginspirasi hidup saya dan saudara untuk kita juga bisa berbuat kasih kepada sesama. Seharusnya kasih yang tidak terduga itu mempesona kita. Harusnya kasih yang tidak terduga itu membuat kita takjub, kagum, dan itu mempengaruhi hidup saya dan saudara. Saking besar kasih yang kita terima, itu memenuhi hidup kita dan terpancar keluar sehingga kita bisa menjadi berkat juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saya lihat saudara ada satu video di YouTube, tapi saya tidak tayangkan, hanya saya screenshot itu ya di situ ya. Ada satu eksperimen sosial, ada orang yang ingin mempelajari budaya berterima kasih di Indonesia ini. Jadi orang ini caranya adalah dia pergi beli bensin, naik motor, lalu dia akan berkata kepada orang yang di belakangnya, Pak, saya hari ini sedang banyak rezeki, mau enggak Bapak saya belikan bensin, saya ingin bagi-bagi rezeki. Lalu hasil sosial eksperimen itu apa saudara? Ya orang-orang yang dibelikan bensin itu mereka berterima kasih. Terima kasih sudah belikan bensin, terima kasih ya Pak, terima kasih, dah pergi begitu saudara. Itu seterusnya, dilakukan berkali-kali, sampai ada satu video saudara, ketika dia mencoba melakukan hal yang sama, ini berbeda saudara. Ketika dia melakukan itu saudara, bapak yang ada di belakang itu, dia berterima kasih, tapi bukan hanya sekadar berterima kasih. Setelah orang yang memberikan bensin pergi, bapak yang diberi bensin ini, dia memberikan bensin orang yang ada di belakangnya. Pak, tadi saya diberikan bensin sama orang di depan, saya belikan bensin bapak.
Rupanya kasih itu bisa menular saudara. Dan itu yang Allah kehendaki, Allah curahkan kasihnya yang besar. Allah nyatakan kasihnya yang tak terduga. Supaya apa? Saudara penuh dengan kasih. Saudara menjadi orang-orang yang dikasih dengan sempurna oleh Allah. Dan kasih itu membekas dalam hidup saya dan saudara. Dan boleh menjadi teladan, menular bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab itu saudara, Natal tahun ini, ya tanggal 25 kita akan merayakan Natal, saya catat di situ. Lilin Natal seharusnya bukan berhenti pada kasih Allah kepada manusia, tapi kita pun harus menjadi lilin-lilin yang menerangi dan menulari sekitar kita. Kok saudara datang ke perayaan Natal, maka di acara penyalaan lilin pasti nanti akan ada satu orang yang bawa lilin dan nanti akan dibagikan, betul ya? Akan dibagikan satu-satu sebagai gambar apa? Kristus, dia hadir sebagai lilin Natal. Tapi tidak ingin berhenti hanya sampai di situ. Dia ingin supaya engkau pun menjadi lilin-lilin Natal yang lahir di tengah dunia ini. Untuk menerangi dunia, untuk menerangi sekitarmu. Dunia ini sedang penuh dengan dosa. Dunia ini sedang tertular oleh penyakit COVID. Tertular oleh keegoisan. Tertular oleh ketidakpedulian terhadap sesama. Tetapi anak Tuhan harus menjadi pembawa kasih. Tularkan kasih kemanapun kita pergi dan berada. Saya akan tutup dengan satu kisah nyata saudara. Tolong diklik. Sekali lagi mungkin. Ya. Saudara, ada dua orang. Yang ini namanya Markus. Yang ini namanya Daniel. Yaitu Pak Daniel juga. Markus sama Daniel. Di Alkitab Markus sama Daniel tidak pernah ketemu. Tapi kalau di dunia nyata bisa ketemu. Alkitab juga dunia nyata, maksudnya di zaman sekarang bisa ketemu. Markus sama Daniel. Markus ini seorang anak pemuda yang rajin beribadah. Ini kejadiannya sudah lama saudara. Markus ini seorang yang rajin beribadah. Dan satu kali ketika mendekati Natal sama seperti ini, dia dengar firman di gereja disampaikan bahwa kita pun harus menjadi terang, kita harus menjadi lilin Natal. Masih banyak orang di sekitarmu yang belum kenal Tuhan, yang perlu kasih sayang, ayo bagikan terang bagi mereka. Dan Markus ini ketika mendengar firman Tuhan, dia punya kerinduan, Tuhan saya mau jadi terang, saya mau jadi berkat. Lalu dia berdoa pada Tuhan, Tuhan saya janji, besok pagi saya datang ke sekolah, orang yang pertama kali saya jumpai di sekolah, saya akan ajak ke persekutuan doa kayak komsel pas di rumahnya saudara. Udah besoknya dia datang ke sekolah. Dia masuk ke sekolah, dia ketemu satu orang. Ya ini namanya Daniel saudara. Tapi kita tahu ya ini Swedia saudara, di sana namanya nama Nasrani, tapi mereka gak pernah ke gereja, gak tahu apa itu ibadah, gak tahu agama Kristen saudara. Dan ini yang dijumpai sama Markus, dia ketemu seorang yang bernamanya Daniel. Dia tidak kenal siapa itu Daniel, tapi Markus memberanikan diri berkata kepada Daniel, Daniel, aku undang kamu untuk besok malam datang ke rumah aku. Tapi masalahnya, Markus ini lupa kalau bilang itu persekutuan doa saudara. Daniel ini tahunya, wah diundang pesta ini ya, diundang pesta. Dia udah dandan, rapi, pakai parfum ya, karena kalau pesta pasti ada ceweknya gitu mungkin pikirnya ya, anak-anak muda di Eropa sana kalau pesta, ada ceweknya, dia pengen dandan yang rapi saudara. Dia siap-siap. Lalu sore itu dia datang ke rumahnya Markus. Kaget ya, pintu dibuka, yang keluar mamahnya Markus. Loh, tante ikut pesta, mungkin pikirnya gitu ya. Tante kok ikut pesta? Lalu dia diajak masuk saudara, diajak masuk, loh kok pada ngumpul melingkar gitu. Dia kaget, ini apa ini? Kok ada yang bawa gitar segala dan lain sebagainya. Tapi akhirnya dia tetap duduk di situ saudara, ikut ibadah bersama-sama. Waktu mereka nyanyi, ya dia juga ikut, mungkin nggak tahu lagunya, tapi dia tetap bisa ada di sana. Sampai waktunya berdoa saudara. Saudara tahu kalau komsel di luar sana mereka berdoa satu-satu gantian berdoa, apa yang mau didoakan disampaikan. Dia kaget, wah apa yang harus saya lakukan? Lalu tiba-tiba ada dorongan di hatinya. Dia tidak tahu dari mana, tapi dia berkata begini, tolong doakan kakek saya. Karena dia tahu orang Kristen itu suka berdoa, dia bilang, tolong doakan kakek saya yang terkena penyakit kanker dan usianya hanya beberapa bulan saja. Dia kaget, loh kok saya bisa ngomong seperti itu? Tapi akhirnya didoakan, setelah itu mereka pulang. Daniel pun pulang tapi masih bertanya-tanya, apa yang sudah aku buat?
Ngapa kok aku jadi tertular Kristen, begitu pikirnya. Kenapa aku jadi tertular Kristen? Kenapa aku minta didoakan? Tapi betapa herannya dia, saudara. Beberapa hari kemudian, mamahnya telepon Daniel. Daniel, ini mamah sedang di rumah sakit dan coba tebak hasil X-ray kakekmu. Kanker kakekmu hilang, kakekmu sembuh sempurna. Kasih tepuk tangan, saudara. Haleluya ya, puji Tuhan. Dan waktu itu Daniel heran, hah, masa gak mungkin itu terjadi? Dan kali itu, saudara, besok paginya Daniel yang pertama kali datang ke sekolah dan nunggu di pintu, nunggu Markus. Sekarang gantian, Daniel yang nunggu Markus. Ketika Markus datang, Daniel bilang, Markus, mulai sekarang ajak aku ke gereja. Haleluya, beri tepuk tangan, saudara. Luar biasa, kalau kita mulai peduli, kita mulai memperhatikan orang-orang di sekitar kita, saya percaya ada banyak orang yang sedang memerlukan kasih Tuhan. Dan itu akan bisa tergapai melalui hidup saya dan saudara. Saudara, saya dengar 2 orang ini, mereka sekarang sudah dewasa, sekarang mereka menjadi misionaris di Asia. Luar biasa ya apa yang Tuhan buat, karena mereka alami kasih Tuhan yang besar. Mereka pun mau berbagi kasih bagi orang-orang di sekitar mereka. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini, saudara, kita diingatkan kembali betapa tidak terduga kasih Allah. Dia berkorban, dia menerima kita apa adanya. Dan dia rindu supaya apa yang sudah dibuat itu boleh membekas di hatimu. Dan engkau menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi terang yang bercahaya bagi orang-orang di sekitarmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diri apa adanya selain kasih-Mu. Takkan ada lagi kasih seperti ini, Tuhan. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Aku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, nyanyi satu lebih lagi. Belum pernah kami sungguh bersyukur, Tuhan, kasih di dunia menerima apa adanya selain kasih-Mu, Yesus, Yesus. Takkan ada lagi, takkan ada lagi. Terima kasih Tuhan.
kasih-Mu tiada sampai kini. Kami mau akui Tuhan, kasih-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau beri waktu sejenak untuk saudara. Engkau yang sudah menerima kebaikan Tuhan yang begitu besar, engkau yang sudah menerima kasih Allah yang begitu besar. Saudara, saya mau ingatkan bahwa Tuhan titipkan jiwa-jiwa kepadamu. Tolong pagi ini, sebut satu orang yang engkau kasihi di dalam doa. Tolong sebut satu orang saja yang ingin kau doakan, yang ingin supaya dia boleh mengenal Tuhan. Mungkin itu keluargamu yang belum bergereja. Siapapun itu, engkau sudah terima kasih Tuhan. Doakan mereka, doakan dia saat pagi hari ini. Sebut namanya di dalam doamu. Katakan, Tuhan selamatkan dia. Supaya kasih itu bukan menjadi milikmu sendiri. Kasih Allah yang terlalu besar jangan hanya menjadi milikmu sendiri. Sebarkan itu, bagikan itu bagi orang lain. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada dusta.
ketika kami mengenang masa lampau, kami menemukan bahwa begitu hinanya kami di hadapan Allah. Tapi oleh karena kasih Tuhan, Engkau menjangkau kami, Engkau selamatkan kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Engkau sudah lahir dan Engkau mati bangkit bagi kami semua. Kami tidak dapat membayar apa yang Engkau sudah kerjakan bagi kami, selain kami berikan hidup ini untuk menjadi agen-agen kasih Allah bagi orang lain, supaya sebagaimana kami diselamatkan, ada orang-orang lain boleh diselamatkan. Apakah itu suami kami, anak kami, orang tua, paman, keluarga, tetangga kami, dalam nama Tuhan Yesus, mereka diberkati, diselamatkan. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan, kiranya perlindungan sempurna dari Tuhan menyertai mereka sepanjang minggu ini. Ketika mereka mengadakan perjalanan jauh, hindarkan dari segala rugi, celaka, mara bahaya. Keluar masuk pintu rumah diberkati Tuhan. Sebuah usaha pekerjaan yang mereka kerjakan, apapun pekerjaan itu, barangkali pekerjaan dipandang rendah oleh orang lain, tapi hari ini aku pohonkan berkat Allah turun di atas pekerjaan umat-umatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau, dicurahkan berkat Allah. Bagi umat-umat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong biar mereka menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Sehingga tidak ada seorang pun dari antara anak-anak Tuhan yang tidak memiliki sumber penghasilan, tetapi mereka semua diberkati karena ada sumber penghasilan, sehingga mereka boleh melihat kasih Allah mencukupkan seluruh kehidupan mereka. Terima kasih jemaat yang berulang tahun dalam minggu yang kami lewati. Kami doakan mereka Tuhan, biarlah kiranya penyertaan Allah terus menyertai di hari-hari yang akan datang. Semua korban persembahan yang mereka letakkan, mereka persembahkan, aku minta kepadamu biar engkau kembalikan dengan berkat limpah di dalam rumah tangga mereka semuanya. Terima kasih. Kalau mereka pulang sebentar, Tuhan sertai tibakan di rumah dengan selamat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kedangkan tanganmu, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera. Pulanglah, bawalah nikmat damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat limpah melalui putranya yang tunggal, penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini sampai selama-lamanya. Money.